History class taught us about the Industrial Revolution, when steam power changed how things were manufactured. But there hasn't been just one industrial revolution. The manufacturing industry has reinvented itself many times. The first industrial revolution is the familiar one. Beginning in the late 18th century, manufacturers used steam engines and hydraulic power in factories to make production more efficient. The second revolution began in the late 19th century, when electricity and assembly lines made mass production possible. The third took off in the 60s, when advances in computing enabled us to program machines and networks. Today, we're at the beginning of a fourth industrial revolution. Industry 4.0 is about connecting the digital and physical worlds. Today, most manufacturers' key assets are a part of the physical world. The workers, machines, tools, and inventories that drive both the production process and the end product that customers use every day. But emerging technologies allow manufacturers to use data produced by these physical assets to drive insights based on data. These technologies will enable the construction of new solutions to some of the oldest and toughest challenges manufacturers face in growing and operating their businesses. Eliminating unplanned downtime in the factory. Ensuring you never start work on the production floor that can't be finished with the material, labor, and machines you have on hand. Tripling the leverage you get from costly support labor and specialized tech talent. Changing the dynamics of your channel and creating new sources of revenue. Enabling your products to sell services for you. Growing your data business as big as your product business. Using customer and channel connectivity to achieve unprecedented levels of customer service. And the changes for the industry as a whole will be even broader, as broad as we've seen in past revolutions. Industry 4.0 will change the basis of competition, alter how manufacturers win customers, shake up the structure of the manufacturing industry, and give you the opportunity to make history. Itu sedikit gambaran mengenai industri 4.0. Jadi kalau kita lihat bahwa revolusi industri itu sudah berlangsung yang keempat, memang kita memasuki ke revolusi industri keempat. Yang pertama adalah sekitar tahun 1700-an itu dengan ditemukannya mesin uap, juga dengan hydraulic power. Kemudian revolusi industri berikutnya adalah tahun 1890, itu terutama adalah karena adanya listrik. Revolusi industri ketiga karena ditemukannya komputer. Nah, sekarang revolusi industri keempat itu adalah karena adanya internet. Jadi internet selama ini kan hanya untuk kebanyakan untuk media sosial selama ini ya. Kita dipakai untuk Facebookan, untuk email dan sebagainya. Nah, di revolusi industri keempat ini itu kita akan full menggunakan internet sebagai tempat kita kerja. Jadi kita kenal dengan ada yang namanya cloud, automation, big data dan sebagainya. Itu sebetulnya intinya adalah bagaimana kita menggunakan internet ini secara full, bukan hanya untuk sosial media. Nah, sebelum itu mungkin kita memperkenalkan diri dulu. Jadi Indonesia ini dimulai dari kelompok developer yang membuat aplikasi untuk bermacam-macam industri tadinya, tapi pada akhirnya itu lebih banyak berkecimpung di bidang agrobisnis. Jadi kita mengimplementasikan sistem di daerah-daerah mulai dari Aceh sampai dengan di Papua. Jadi kita keliling implementasi sistem. Di samping itu juga kita ada satu bisnis lain yaitu untuk healthcare atau rumah sakit. Nah, sebetulnya apa hubungannya antara agrobisnis dengan healthcare? Jadi itu sebetulnya berkaitan. Jadi kalau di healthcare itu kita mengenal apa yang disebut dengan medical record. Ya. Jadi kita dicek kapan kita sakit, dokternya siapa, diobati dengan apa dan sebagainya. Nah, di agro itu sebetulnya juga sama. Jadi kita mencatat
agro itu kapan dia mulai ditanam, kapan dia dipupuk, kemudian kalau ada sakit itu diobatin dan sebagainya. Sampai akhirnya dia harus ditebang, itu kalau kita mungkin meninggal mati itu ditanam ulang, demikian seterusnya. Jadi itu saling berkaitan. Oleh karena itu pengetahuan kita mengenai healthcare itu sangat berguna pada waktu kita mendevelop aplikasi untuk agrobisnis ini. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan IBM? Jadi pada waktu kita membangun aplikasi itu kita berpikir bahwa implementasi di agro ini belum banyak. Jadi dibandingkan dengan bidang-bidang lain, agro ini masih agak tertinggal. Jadi kita harus membuat aplikasi yang benar-benar untuk fit untuk di agro. Dan itu ternyata diapresiasi oleh IBM. Kita sertifikasi aplikasi kita. Nah, kemudian ternyata setelah proses selama kurang lebih 2 tahun, itu alhamdulillah kita dipercaya untuk masuk ke Global Solution Directory. Jadi aplikasi kami itu dipasarkan oleh IBM di kawasan ASEAN, terutama di Malaysia, Filipina, dan juga di Thailand. Terima kasih ini IBM, kami sangat terbantu. Nah, aplikasi agrobisnis itu sebenarnya apa? Sebetulnya semacam ERP juga, tapi yang spesifik untuk agrobisnis. Ya, jadi spesifikasinya seperti itu based on activity and location based costing. Jadi berdasarkan aktivitas dan lokasi-lokasinya. Kenapa ini penting? Karena agro itu areanya luas. Kita tidak mungkin mengontrol satu demi satu, ya, untuk mengontrol areal perkebunan yang sangat luas. Oleh karena itu perlu satu sistem yang bisa mengontrol kegiatan dan lokasinya. Kemudian diperlukan juga crop history, seperti yang saya tadi ceritakan. Itu mirip seperti manusia, itu tanaman itu harus dicatat sejarahnya. Jadi mulai dari ditanam sampai dia tanam ulang. Itu di ERP yang lain itu belum tentu ada, ya. Kemudian yang ketiga itu ada input data entry. Jadi pengisian data entry langsung di lapangan. Nah, ini kebetulan ada contoh mungkin sedikit Pak yang videonya ini adalah salah satu contoh
salah satu contoh implementasi dari gadget-gadget yang ada sekarang ini di perkebunan. Jadi tadi kalau kita lihat menggunakan HP, jadi HP bukan hanya untuk telepon, bukan hanya untuk WA atau Facebookan, tapi juga untuk kerja. Jadi itu masing-masing mandor diberikan satu HP dari perusahaan, kemudian dia bawa printer di sini untuk mencetak hasilnya. Jadi ini salah satu contoh. Ini proyeknya agak unik. Jadi ini IBM yang atur. Main kontraktornya adalah IBM BP dari Singapura, Trillium Teknologi, yang di depan juga ada booth-nya. Kemudian kami Indodesign, dan e-commodity itu ada subsidiary dari perusahaan di Malaysia. Jadi ini ada tiga perusahaan dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia bergabung implementasi di salah satu anak perusahaannya Lipo di sini. Jadi ini yang baru. Itu adalah salah satu contoh untuk infill data entry. Jadi itu juga kita gunakan tadi untuk mobile FFP grading. Jadi grading menentukan kualitas buahnya tadi itu menggunakan mobile, menggunakan HP juga. Juga di situ harvesting dan upkeep dimonitor. Jadi panen dan perawatan tanaman dimonitor. Kemudian diintegrasikan juga dengan jembatan timbang. Jadi kita menggunakan IoT di situ, timbangan itu secara otomatis diambil oleh sistem sehingga tidak ada lagi manual entry. Juga oil dan kernel building calculation. Jadi itu kita volume dari tangki-tangki itu menggunakan rumus itu, jadi dengan sangat cepat itu bisa dihitung. Kemudian vehicle dan monitoring kendaraan dan alat berat. Kemudian kita lihat juga tadi terintegrasi dengan pemetaan, dengan GIS dan BI. Jadi menggunakan BI-nya kita gunakan Cognos dari IBM. Nah kemudian juga nantinya akan bisa terintegrasi dengan cloud. Saya nanti berikutnya akan saya berikan contoh bagaimana kita menggunakan cloud dan mobile database integration. Ini IBM Cloud, mungkin kalau isinya bisa silahkan dilihat di webnya IBM ya. Yang spesifik dari IBM Cloud itu, dia itu ada public, ada yang private, kemudian ada bare metal. Jadi kalau istilah kita seperti co-location. Jadi kita punya server sendiri, tapi adanya di tempatnya IBM. Jadi itu sangat secure. Jadi sekarang ini perusahaan-perusahaan masih agak ragu untuk menggunakan cloud. Karena apa? Karena takut kan bergabung dengan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian security-nya bagaimana dan sebagainya. Itu IBM punya jalan keluarnya, yaitu pakai bare metal tadi. Nah, bare metal ini kita gunakan untuk apa? Nah ini kita mengeksplor ada cerita sedikit di balik ini. Jadi ini kita lakukan kurang lebih awal tahun ini. Itu saya diundang berbicara di Thailand Magic Software Asia. Pada saat yang bersamaan itu IBM memperkenalkan Power 9-nya di sana. Kemudian produk kami tadi itu diintroduksi oleh IBM di sana. Kemudian saya dipanggil, kita ketemu di sana. Kemudian bicara-bicara mengenai bisnis segala macam lah ya. Nah ternyata di negara-negara lain itu ERP Odoo, jadi Open ERP ini sangat populer, banyak sekali dipakai. Saya tanya, Open ERP itu bukannya hanya untuk yang kecil-kecil. Apa ada enterprise yang mau pakai Open ERP? Ternyata salah satu BP-nya IBM di Singapura itu cerita, justru sekarang ini dia mengangkat Open ERP ini menjadi kelas enterprise. Caranya bagaimana? Caranya di hosting di IBM, kemudian disupport.
Nah pulang dari situ dan dia menghasilkan jauh lebih banyak dari yang saya jual. Banyak sekali dia jual ke Vietnam, dijual ke Thailand dan sebagainya. Dan saya pulang, saya coba pelajari Odoo itu apa sih, OpenAI isinya dan sebagainya, kita lihat cukup bagus. Bahkan mungkin hampir mendekati SAP. Kita tahu bahwa SAP itu nomor 1 dan banyak sekali dipakai di perusahaan besar. Oh ini ternyata bagus juga di produknya ini, OpenAI ini. Nah tapi kan pasti ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kita cari juga kelemahannya. Jadi Odoo ini memang dikembangkan oleh komunitinya banyak sekali, sampai puluhan ribu. Tapi karena sifatnya itu dia bukan perusahaan besar, dia cepat sekali berevolusi. Jadi setahun sekali, 2 tahun sekali dia keluarkan rilis baru. Dan ternyata rilis dari saya pelajari dari mulai Odoo 9, 10, 11, terakhir 12 itu selalu berubah-ubah ininya, struktur datanya. Kok saya bilang kalau begini caranya, enterprise mana ada yang mau? Enterprise perlu stabil 5-10 tahun, jangan 2 tahun sekali berubah. Nah ternyata Odoo juga sudah menyadari itu, jadi hanya kelas enterprise yang disupport untuk berubah versinya. Jadi kita coba jalan keluarnya bagaimana? Jadi tapi keuntungannya adalah Odoo ini free. Kita bisa download, source-nya dikasih, kita bisa ubah sendiri. Tapi setelah saya lihat, ternyata untuk agrobisnis itu belum ada modul-modulnya. Jadi kalau satu perusahaan agro mau pakai Odoo, ya banyak yang tidak ada. Seperti tadi area manajemen dan sebagainya, crop management itu tidak ada. Nah, jalan keluar bagaimana? Kita coba integrasikan. Jadi ini contoh-contoh form Odoo-nya mungkin bisa dilihat di web ya. Untuk vehicle running dan sebagainya cukup bagus Odoo ini. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Itu kita integrasikan dengan aplikasi kita. Aplikasi yang sudah dibangun itu kita coba integrasikan dengan Odoo dan sudah berhasil meskipun database-nya berbeda dan sebagainya. Nah, tapi kita lihat bahwa untuk kelas enterprise itu ada pertimbangan bahwa tidak semua data itu bisa kita kelola. Jadi ada data-data seperti contohnya untuk financial, untuk payroll, itu hampir semua perusahaan enterprise itu ragu kalau itu harus diletakkan di cloud. Oleh karena itu kita coba letakkan di on-premise. Taruh di mana? Taruh di server lokal. Kita pakai Db2 on-premise database-nya. Nah kemudian Odoo-nya kita pakai yang umum-umum, kita ambil dari Odoo. Kemudian data-data area statement, estate, harvesting, weightage itu kita letakkan di cloud, di Db2 on cloud. Jadi kita punya hybrid, Odoo-nya terserah, bisa ikut Odoo yang enterprise, atau mau taruh di lokal, atau mau taruh di cloud yang lain, tapi kita link dengan aplikasi yang ada di hybrid cloud. Jadi kita dapatkan konfigurasi seperti ini, dan ini sudah jalan. Keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa dapat aplikasi yang bagus dengan harga yang relatif jauh di bawah. Ya. Jadi ini sudah kita coba dan ternyata sudah jalan. Kemudian berikutnya yang kita analisa adalah untuk BI-nya. Untuk BI-nya kita gunakan Cognos karena IBM punya produk yang bagus. Kita coba aplikasi-aplikasi tadi kita buat di sini. Kita lihat di sini sebetulnya kalau lihat grafiknya mungkin hampir sama dengan BI yang lain, tapi ada yang spesifik di situ. Itu ada luas area, ada jumlah pokok yang ada di situ, kemudian jumlah data-data yang spesifik perkebunan bisa kita lihat di situ, sampai dengan misalnya laporan panen, itu kita bisa tahu siapa pemanen dengan produktivitas tertinggi dan sebagainya. Jadi kita bisa buatkan BI-nya.
di bermacam-macam BI. Ya. Nah, kemudian nextnya adalah, saya tolong Pak, next Pak, next lagi, next. Nah, feature-nya, ya, jadi tadi kita sudah singgung sedikit mengenai kebanyakan sih untuk mobile-nya yang kita pasang di site di lapangan. Nah, sekarang sebetulnya lebih banyak lagi yang kita bisa implementasikan di area agrobisnis ini, karena tidak seperti di bidang-bidang lain yang sudah menggunakan teknologi informasi yang banyak, di lapangan di agrobisnis itu belum. Nah, teknologi-teknologi apa yang bisa kita implementasikan? Yang pertama adalah blockchain for agriculture. Jadi hari ini saya coba menghimbau teman-teman kenapa kita mesti pakai blockchain, tapi mungkin nanti di slide berikutnya ya. Kemudian ada weather analysis. Jadi IBM itu baru beberapa tahun yang lalu itu mengambil alih perusahaan namanya weather company. Keuntungannya apa? Kalau di agro itu sangat tergantung ke cuaca. Jadi itu ada di lapangan, bukan di dalam rumah, tapi kalau ada hujan, kalau ada banjir dan sebagainya, itu sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan kita bisa tahu bahwa seminggu ke depan itu cuacanya buruk, jadi mungkin akan ada curah hujannya tinggi dan sebagainya. Itu kalau kita bisa tahu sebelumnya akan sangat membantu. Ya. Karena kita, kalau gitu kita jangan pupuk dulu. Percuma memupuk seminggu ini hujan, nanti pupuknya akan terbawa oleh air. Nah, kalau kita bisa tahu seperti itu akan sangat membantu. Jadi kita akan coba explore bagaimana mengintegrasikan data-data yang dari weather analysis ini ke aplikasi kita. Jadi nanti kita bisa otomatis, kalau gitu pekerjaan ini kita tunda misalnya setelah cuaca memungkinkan. Itu akan banyak sekali membantu perusahaan. Kemudian berikutnya adalah drone farming. Ini semua sebetulnya ada videonya, tapi mungkin waktunya tidak cukup. Nanti kalau Bapak dan Ibu butuhkan, kita bisa kirimkan linknya, nanti bisa dilihat sendiri. Jadi drone ini kalau dulu kita mau peta itu mesti pesen. Ya, jadi kita pesan peta untuk mengetahui area kita. Sekarang kita punya drone. Ya, drone itu bisa kita gunakan untuk memeta secara teliti karena drone itu bisa terbang rendah. Kemudian bisa juga dipakai untuk nantinya misalnya pupuk. Jadi kita sebar melalui drone, kita sebar pupuknya dan sebagainya. Itu akan banyak sekali teknologi yang bisa kita gunakan. Kemudian berikutnya adalah face recognition. Jadi saya tadi juga berbicara dengan salah satu teman yang menangani ini. Mungkin nggak face recognition ini kita terapkan di lapangan. Kalau selama ini kan kalau absensi di lapangan, yang paling mungkin adalah kita menggunakan sidik jari, fingerprint, atau jari keseluruhan. Kalau pakai kartu seperti tadi, masih mungkin orang nitip dan sebagainya kan. Nah, ini kita sedang mempelajari kemungkinan untuk menggunakan face recognition. Jadi setelah tadi bicara-bicara, kemungkinan nanti kita bikin satu tempat untuk mesin absensi untuk melindungi. Jadi kenapa perlu face? Karena orang pekerja lapangan itu biasanya kan sidik jarinya kotor atau malah kadang-kadang rusak kan dia kerja di lapangan. Jadi kadang-kadang tidak presisi. Tapi kalau kita bisa pakai face, itu tidak ada interaksi antara orang dengan mesinnya. Jadi harusnya akan lebih baik. Kemudian berikutnya adalah electronic board. Jadi ini ada kawan saya ini yang sedang mempopulerkan integrated electronic equipment. Ya, jadi itu kita bisa untuk
telekonferensi, untuk presentasi dan sebagainya. Jadi kalau lokasi di lapangan di tempat yang jauh itu kita bisa telekonferensi misalnya. Kemudian kita integrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Saya kira itu juga memungkinkan. Kemudian IoT dan AI device. Jadi akan banyak sekali alat-alat yang sebetulnya bisa kita integrasikan. Ada salah satu produknya IBM yang saya lihat bagus. Itu namanya Agropad. Itu dikembangkan di IBM Brasil. Itu alat seperti kalau kita kenal dulu waktu SMA di kimia itu kan ada kertas lakmus. Kertas lakmus itu kan untuk menentukan pH asam atau basa ya. Saya lihat di situ dia ada pakai kertas seperti itu juga. Kita letakkan misalnya air atau tanah di situ, otomatis dengan AI di belakangnya alat itu bisa tahu bahwa itu kandungan air atau tanah di situ apa saja. Apa untungnya? Jadi kita bisa tahu bahwa di tempat ini misalnya kekurangan nitrogen atau kekurangan fosfor atau apa. Dan itu bisa di-load masuk ke cloud sehingga kita bisa tahu area yang luas. Oh ini kurang ini, kurang ini. Jadi kita bisa menentukan misalnya ini perlu dipupuk pakai NPK karena kekurangan. Nah itu kalau bisa seperti itu akan banyak sekali gunanya. Nah itu adalah future development ya, tidak harus. Jadi kita sama-sama lah kita coba bangun sehingga nanti akan bisa kita implementasikan. Nah kemudian ini yang agak besar ini. Jadi blockchain for palm product. Ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah produsen palm nomor 1 ya, nomor 2 Malaysia. Ya. Tapi sekarang ini palm product itu di ban. Mungkin Bapak tahu ya ini di negara-negara Amerika dan Eropa itu mengkampanyekan jangan pakai produk dari kelapa sawit. Kenapa? Karena merusak lingkungan. Ya. Merusak lingkungan dan banyak binatang-binatang seperti orangutan, harimau dan sebagainya itu mati karena ada kebun sawit. Apa benar seperti itu? Ya betul. Tapi kalau yang di-ban kok seluruh negara, ya, jadi satu Indonesia, Malaysia, semua produk itu tidak boleh. Kan bukan begitu. Yang bakar hutan dari kurang lebih sekitar 3.000 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, apa 3.000-nya semua bakar hutan? Apa bunuh orang hutan juga semuanya? Kan tidak. Nah bagaimana teknologi ini yang kita ada ini bisa mengurangi itu? Jangan sampai kita mencari tikus, nembak tikus pakai meriam. Itu ininya ya, contohnya. Nah, apa yang bisa kita kerjakan? Nah, itu kita perlu satu supply chain besar yang menghubungkan antara produsen, konsumen, transporter, lembaga keuangan, pemerintah, dan juga investasi mengenai environment. Jadi kalau di sawit mungkin ada SDO, kemudian ada mungkin departemen kehutanan dan sebagainya, sehingga kita bisa tahu perusahaan-perusahaan mana saja yang nakal. Nah itulah yang di-ban. Ya, jangan seluruh negara di-ban. Nah tapi untuk membangun sistem ini itu tidak mudah. Jadi itu harus melibatkan banyak sekali pihak yang terkait. Nah, ini masih ada waktu ya, bisa tolong di videonya sedikit lagi Pak, yang terakhir. Trade functions much as it has since the introduction of the shipping container in 1956. Manual paper-based processes are still common, and information about the status of goods is locked away in organizational silos. Today, 90% of goods in global trade are carried by the shipping industry, with the supply chain slowed by the complexity and sheer volume of point-to-point communication across a loosely coupled web of land transportation providers, freight forwarders, customs brokers, governments, ports, and ocean carriers.
IBM and Maersk are addressing this problem with a distributed, permission platform accessible by the supply chain ecosystem designed to exchange event data and handle document workflows. Maersk and IBM are employing blockchain technology to create a global, tamper-proof system for digitizing trade workflow and tracking shipments end-to-end, eliminating frictions, including costly point-to-point communications. The collaboration will launch with the potential ability to track millions of container journeys per year and integrate with customs authorities on selected trade lanes. In a recent test by Maersk, shipping a single container of flowers from Kenya to the port of Rotterdam resulted in a stack of nearly 200 communications. Using this example, we will examine how blockchain has been implemented to create trust and security in the digitized document workflow and improve the efficiency of global supply chains. Here we can see each distinct entity involved in the transaction: the growers, export authorities, ports, customs, and importers. Shipping from the port of Mombasa requires signatures from 3 different agencies approving the export and